Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih melanjutkan perbincangan bersama Ibu Afi, Pak Edi dan juga Bang Eka dari HIPMI. Bu Afi, kita lihat kan bahwa sebenarnya kalau dilihat data investasi kita tuh dari tahun ke tahun tuh lumayan baik begitu dan terus meningkat. Namun serapan tenaga kerjanya ini justru menurun. Sebenarnya apa akar permasalahan soal ini, Bu Afi? Oke, yang pertama kalau kita lihat yang banyak investasi itu bukan di manufaktur yang menyerap tenaga kerja, tapi di sektor tersier ya. Tersier ini kebanyakan di sektor pertambangan ya. Pertambangan itu kan tidak menciptakan lapangan kerja yang banyak, bahkan mereka malah bawa tenaga kerja dari sana gitu ya. Terus yang kedua banyak kan sektor jasa, terutama adalah sektor perbankan sebenarnya. Bank-bank di Indonesia ini udah lebih dari 50% dimiliki oleh asing, jadi tidak menyerap tenaga kerja. Jadi memang kalau saya lihat harus hati-hati, jangan sekedar investasi masuk, tapi investasi masuk itu harus yang menyerap tenaga kerja ya. Dulu 98 1% itu bisa menyerap 500.000, sekarang itu 1% pertumbuhan hanya bisa menyerap 180.000. Padahal setiap tahun angkatan kerja kita itu bisa 1 juta sampai 1,5 juta angkatan kerja baru ya. Berarti kan bisa jadi pengangguran baru kalau tidak bisa terserap gitu. Jadi saya sih lebih melihat mungkin PR kita kalau kemarin itu lebih banyak kemiskinan, ke depan itu yang harus hati-hati adalah justru pengangguran terdidik. Jadi orang pendidikannya bagus tapi nggak ada kerjaan gitu. Nah, ini juga mungkin PR yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, tidak sekedar investasi datang otomatis penyerapan tenaga kerja, enggak begitu gitu. Makanya tadi saya katakan kalau bisa di PP-nya nanti detail gitu, di mana mana yang bisa menyerap tenaga kerja. Misalnya nih, kita kan sekarang arahnya nanti kepada G2G, arah ekspor kita. Nggak bisa lagi nanti tuh kita ekspor dengan kompetitif, nggak bisa. Kenapa? Karena era Trump itu ya perang dengan Cina itu diikuti oleh negara lain sekarang ya. Kita misalnya di ban sawit kita di Norwegia misalnya, kita nggak bisa marah-marah. Yang bisa kita lakukan, oke deh saya impor dari Anda apa, saya ekspor ke Anda apa. Nah kita nanti dealnya begitu. Nah ini yang menurut saya hubungan antar negara ini harus dilakukan. Kalau tidak ya nanti akhirnya kita cuma jadi negara pengimpor aja Mbak gitu. Jadi menurut saya nih Undang-Undang Cipta Kerja ini nggak semudah yang kita bayangkan investasi masuk menciptakan lapangan kerja, nggak gitu. Mulai arah kepada ekspor. Yang kedua adalah orientasi substitusi impor. Jadi mana yang mau investasi bisa mensubstitusi impor, itu yang kita kasih karet merah. Maka nanti dalam sistem insentif itu harus ada tujuan yang jelas. Jangan pokoknya asal uang masuk, kayak misalnya sekarang dividen itu nanti bakal pajaknya dihabisin. Nah kalau dividennya itu adalah dari perbankan ya untuk apa gitu kan. Yang kita inginkan kan yang menciptakan lapangan kerja. Jadi harus dipilah-pilah. Selalu bicara tentang yang menyerap tenaga kerja, orientasi ekspor, substitusi impor gitu. Ini juga menurut saya perlu, karena kalau tidak pada akhirnya investasi tidak menciptakan lapangan kerja, yang ada justru menimbulkan jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak merata gitu. Oke, Pak Edi, silakan. Saya kira ada benarnya ya, tapi begini. Kalau dikatakan bahwa investasinya tinggi, tetapi penyerapan tenaga kerja tidak terlalu tinggi, itu ada beberapa sebab. Untuk tahu pastinya kita perlu teliti ya. Nah, yang pertama adalah tadi sudah saya sebut bahwa secara umum kita harus akui bahwa investasi kita ini nggak efisien, dalam arti ICOR kita, incremental capital output ratio kita itu tinggi, dalam arti untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama-sama 1%, kita butuh investasi kurang lebih 2 kali lipat dibandingkan yang dilakukan oleh beberapa negara tetangga kita. Itu satu hal ya. Nah yang kedua adalah bahwa mungkin investasi yang masuk memang baru pada tahap awal ya. Nah mengapa saya bisa katakan demikian? Karena di dalam RPJMN arahan Presiden itu kan jelas bahwa arah pembangunan kita itu kan transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri. Jadi justru arah transformasi kita itu menuju hilirisasi industri. Kita bisa lihat kok arah kebijakannya jelas kok. Kita nggak mau lagi mengekspor batu bara mentah. Kita tidak mau mengekspor nikel dalam mentah ya. Itu saya kira jelas. Nah, tapi untuk mencapai ke sana itu kan perlu proses ya. Nah, saya kira pada akhirnya saya yakin penyerapan tenaga kerja akan tinggi pada akhirnya, meskipun memang akan lebih baik kalau kita barengi dengan efisiensi gitu loh. Nah sekali lagi yang dilakukan pemerintah itu tidak menyelesaikan semua, tetapi
memang itu yang bisa dilakukan pemerintah saat ini. Kalau masih ada hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ayo gitu kita sampaikan dan kita kawal bareng-bareng saya kira. Oke, Bang Eka, pemerintah sudah sangat terbuka sekali, kemudian juga membenahi bagaimana kepastian hukum ini juga bisa menciptakan selalu investasi yang masuk, dan PR-nya adalah masalah penyerapan tenaga kerja. Tanggapan HIPMI seperti apa soal ini? Apakah ada yang lebih difokuskan lagi untuk ini? Salah satu, kami kan keluar masuk kampus, Mbak. Keluar masuk kampus, malah keluar masuk sekolah, kami punya yang disebut dengan HIPT, HIPMI Perguruan Tinggi, yang kerjanya itu mensosialisasikan bagaimana menjadi pengusaha. Nah, mayoritas di teman-teman kita, dari kita mahasiswa, itu sangat sedikit yang ingin menjadi pengusaha. Nah, ketika kita tanya lebih dalam lagi, kenapa artinya dia ingin menjadi pengusaha, misalnya, itu tadi, kenapa? Karena peraturan yang berbelit, kemudian biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Nah, makanya jumlah pengusaha kita baru 3,1%, belum mampu untuk bisa menggerakkan perekonomian kita secara maksimal. Dan saya kira dengan kehadiran undang-undang ini dengan segala kemudahan, kami juga titip kepada Pak Edi, ada begitu banyak Pak kemudahan-kemudahan yang diberikan, dukungan pada UMKM, kemudian kemudahan berusaha. Saya kira ini butuh penerjemahan yang lebih konkret di RPP-nya nanti. Saya kira sebagai sebuah undang-undang, saya kira kerangka dasarnya sudah ada, sudah cukup. Tinggal misalnya dukungan apa sih yang diberikan, kalau di undang-undang ini kan misalnya definisi UMKM belum ada dan seterusnya. Saya kira itu yang menjadi penting untuk kita bisa lakukan. Sehingga dengan kondisi seperti ini, harapan kita jumlah pengusaha kita akan banyak, dan UMKM kita yang hari ini masih non formal bisa menjadi formal, sehingga bisa mengakses perbankan dan juga bisa didukung pemasaran dan penjualannya. Saya kira dengan model seperti ini ada kemudahan-kemudahan yang diberikan, ditambah dengan upaya integrasi tadi dan hilirisasi, saya kira akan lebih banyak jumlah pengusaha kita ke depan, dan akan semakin banyak pula yang terkait supply chain-nya dengan usaha besar, sehingga bisa formal dan naik kelas tadi. Itu harapan kami sebenarnya dengan undang-undang ini, dan tentu saja kami menitipkan banyak harapan kami pada pembuatan RPP dan lainnya agar bisa menjadi lebih detail ke depannya. Begitu. Baik, terima kasih Bang Eka. Nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.